program edukasi yang tentunya bakal dikemas secara menarik. Nah, kira-kira apa saja ya yang akan dibahas dalam program edukasi di episode kali ini? Pastinya kalian penasaran dong, ini dia. Sahabat komunikasi, pada tahun 2020 kita semua dikejutkan dengan penemuan kasus virus pertama COVID-19 di Indonesia yang berawal dari Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Kejadian ini pada tanggal 9 April 2020. Wah, dari fakta yang ada ini kita harus lebih aware ya sahabat komunikasi. Cara penyebaran COVID-19. COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia karena virus ini sudah ada di seluruh negara dan sudah menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini loh. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi Indonesia dengan antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang dimana julukannya provinsi yang paling terpapar virus corona di Indonesia. Jauh sebelumnya, tepat pada tahun 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang artinya flu burung dan gejala yang dirasakan masing-masing orang memiliki respon orang yang berbeda COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Dampak pandemi COVID-19. Sejak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo mengumumkan pasien positif COVID-19, maka sejak saat itu banyak hal dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus mengalami penyesuaian yang diantara lain salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Kebijakan physical distancing membuat komunikasi tatap muka tak lagi bisa dilakukan dengan leluasa. Namun demikian, hal ini tentunya tidak akan menghalangi kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang merupakan hal dasar dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam menjalani masa pandemi COVID-19, optimisme harus tetap dipegang agar bisa melewati masa krisis ini dengan sebaik-baiknya. Konsep komunikasi nonverbal menjadi salah satu yang bisa dijadikan patokan terkait dengan optimisme dalam masa pandemi COVID-19. Karena dengan keterbatasan komunikasi tatap muka, masih bisa setidaknya melakukan komunikasi simensi. Wah, gimana nih tayangan sebelumnya? Kalian jadi lebih tahu dan lebih aware lagi ya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pola komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Sejak pandemi melanda kita, tahu bahwa kegiatan masyarakat dibatasi karena pandemi. Berkerumun di tempat umum serta berinteraksi dengan orang luar sangat tidak diperbolehkan karena ini bisa menyebabkan penyebaran COVID-19. Dengan adanya pembatasan seperti itu, tentu saja orang tidak bisa berkomunikasi secara langsung dan tidak bisa berinteraksi layaknya seperti sebelumnya yang mengakibatkannya kurangnya aktivitas dalam berkomunikasi karena komunikasi hanya bisa dilakukan melalui jejaring sosial media dan tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Dalam hal itu, berkomunikasi daring adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam hal komunikasi pada masa pandemi kali ini. Di era
era sekarang pun komunikasi daring sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan tiap orang bahkan kelompok. Komunikasi daring juga terwujud dalam bentuk layanan seperti email, aplikasi perpesanan, aplikasi untuk telekonsul, dan sebagainya. Tapi kalian juga harus tahu nih apa saja yang menjadi penyebab kurang aktivitasnya komunikasi daring. Seperti apa sih kekurangan komunikasi yang dilakukan secara daring? Yuk kita simak bareng-bareng. Komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu antara lain tidak mewakili emosi pengguna berupa intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh, yang dimana itu merupakan hal yang cukup sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal tersebut masih bisa diaplikasikan dalam komunikasi CMC, walaupun yang bersifat tidak semuanya. Hal tersebut misalnya bisa dilakukan dengan menggunakan fitur panggilan video atau video call atau melalui panggilan suara voice call yang biasa dijadikan pilihan cara berkomunikasi selama pandemi COVID-19. Dalam komunikasi CMC yang melibatkan video, misalnya WhatsApp video call atau aktivitas komunikasi nonverbal yang bisa terlibat adalah kinesik dan vokalik. Paraluan G, penampilan fisik, kronomik, dan arsifak. Untuk bentuk komunikasi nonverbal, kinensik misalnya bisa diketahui dari ekspresi wajah lawan bicara saat menggunakan video call. Hal ini bisa semakin menekankan makna dari pesan yang tersampaikan pada kata-kata yang diucapkan dalam komunikasi verbal terucap yang terjadi selama melakukan panggilan tersebut. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, komunikasi menggunakan video call masih bisa memungkinkan tersampaikannya pesan berupa kata-kata sekaligus ekspresi wajah sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Lebih lanjut, komunikasi nonverbal juga bisa dilakukan melalui panggilan video adalah vokalik atau paraluan G. Vokalik atau paraluan G adalah komunikasi yang vokal yang tetapi tidak menggunakan kata-kata atau yang termasuk dalam paraluan G ini adalah suara seperti gerutan serta kualitas vokal seperti volume, nada, dan perubahan suara. Paraluan G atau vokalik juga mencakup aksen, pengucapan, dan kompleksitas kalimat menurut Watts 2016. Hal-hal tersebut bisa diketahui WhatsApp video call karena komunikasi dengan cara ini tentu mengandung unsur audio juga yang berkaitan dengan suara, sehingga hal-hal tersebut bisa memberikan referensi pemaknaan dari kata-kata yang ada. Kelemahan komunikasi daring. Yang pertama, kehilangan privasi atau data pribadi. Meskipun internet telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan nyaman, masalah privasi pun telah muncul, yaitu dari peretasan email hingga intersepsi sinyal telepon. Semakin banyak orang sekarang bermasalah dengan informasi pribadi mereka. Pasalnya, penggunaan media sosial atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi harus memasukkan data pribadi yang pastinya akan terbaca dan tersimpan oleh sistem mereka. 2. Berkurangnya kesadaran berbudaya. Meskipun internet telah menjadikan alam semesta sebagai desa global, beberapa budaya telah mengonsumsi budaya lainnya. Namun, mengakses internet berlebihan dapat menjadikan generasi muda tidak mengenal budaya asli mereka dan mengadopsi budaya dari luar. Hal ini sangat berpengaruh dari cara mereka berpakaian, bertindak, dan berperilaku. Jadi, meskipun kita harus beradaptasi dan bergerak dengan teknologi, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar teknologi tidak menggerus budaya yang baik di sekitar kita. 3. Menyita konsentrasi. Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempatnya dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Maka dari itu, perhatikan
memperhatikan tempat dan waktu saat kita berkomunikasi secara daring. Wah, ternyata ada juga ya kekurangan berkomunikasi menggunakan sosial media. Gimana nih kalian, lebih prefer komunikasi tatap muka langsung atau lewat media sosial? Dari beberapa alasan yang sudah kita bahas di atas, kita tahu bahwa seseorang akan sedikit kesusahan jika berkomunikasi secara daring dikarenakan seseorang tidak bisa mengungkapkan ekspresi dan emosi secara langsung. Belum lagi terkendala oleh jaringan yang bisa saja sewaktu-waktu hilang karena gangguan. Belum lagi tidak semua orang bisa berkomunikasi secara daring. Tapi setiap kekurangan pasti ada kelebihan, seperti halnya komunikasi yang dilakukan secara daring. Adapun kelebihan komunikasi daring diantaranya yang pertama lebih cepat, yang dimana maksudnya lebih cepat ini melalui komunikasi daring dapat memangkas waktu dan lebih cepat untuk bertukar informasi. Selain itu bisa lebih cepat dan efisien untuk menghubungi mitra bisnis atau kerabat, yang dikarenakan dapat berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia melalui email dan pesan teks secara instan. Internet juga menyediakan komunikasi tatap muka seperti Skype, media sosial, konferensi video, dan banyak cara lain yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi online saat ini. 2. Komunikasi menciptakan lapangan pekerjaan. Teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa bidang seperti analisis sistem, pemrograman komputer, perancang web, pengembang perangkat keras dan perangkat lunak, dan banyak peluang baru lainnya yang diciptakan oleh teknologi komunikasi informasi. TIK atau teknologi komunikasi informasi juga mempermudah bisnis untuk diotomatiskan sehingga pelanggan dapat menghubungi 24/7, yang dimana artinya perusahaan dapat dibuka di mana saja, kapan saja, memungkinkan klien melakukan pembelian dari berbagai negara. Yang ini membuat bisnis lebih mudah dan nyaman. Ketiga, perbaikan sektor pendidikan. Internet telah menciptakan berbagai program komputer untuk digunakan dengan generasi berbeda di berbagai belahan dunia. Informasi penting seperti fakta kesehatan, bisnis, dan lingkungan dengan mudah tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja jaringan internet. Gimana nih pemirsa, udah pada paham kan sama apa yang sudah disampaikan sebelumnya? Nah, semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan kita lebih belajar banyak lagi tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas komunikasi menjadi lebih baik lagi. Saya Datia Latri Payuanita pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.